Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang wakaf ya. Baik. Kita kata wakaf itu sebenarnya lumayan familiar ya. Dalam kegiatan kita sehari-hari. Wakaf itu artinya berhenti ya Bu, berhenti. Tapi hati-hati karena ada di dalam membaca Quran ada dua jenis berhenti, berhenti yang mengambil nafas dan berhenti yang tanpa mengambil nafas. Nah, kalau wakaf itu adalah berhenti yang mengambil nafas, ya, bisa di akhir, bisa di tengah-tengah kalimat gitu, ya. Jadi wakaf di sini bisa bergantung kepada tanda wakaf, bisa juga tidak. Artinya bergantung kepada nafas yang kita punya, biasanya begitu, ya. Gitu. Jadi di awal pelajaran tajwid di bab 1 itu ada pengertian tartil menurut salah satu sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan tartil menurut siapa? Ali bin Abi Thalib adalah ya apa Bu? Mengeluarkan, ya kan membaguskan pengucapan huruf dan mengerti tempat-tempat wakaf. Mengerti tempat-tempat wakaf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Yaitu membaguskan kan gitu. Membaguskan pengucapan huruf-huruf ya kan. Membaguskan pengucapan huruf. Artinya kita harus perhatikan betul makhrajnya, sifat hurufnya gitu ya. Kemudian mengerti tempat-tempat wakafnya. Jadi Masya Allah beliau mengkhususkan dalam pengertian tartil ini adalah wakaf di sini. Ya, jadi wakaf tadi adalah kenapa harus jadi perhatian karena tadi secara definisi tartil menurut Ali bin Abi Thalib salah satunya adalah kita harus mengerti tempat wakaf. Wakaf adalah berhenti dengan mengambil nafas baik di tengah maupun di akhir kalimat. Baik ada tanda wakaf maupun tidak ada tanda wakaf ketika memang nafas kita sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan sehingga kita harus mengambil nafas lagi. Nah, itu ya. Itu kita berlaku wakaf. Oke. Bagaimana cara mengetahui tempat wakaf yang benar? Tentu saja yang paling pas itu adalah ketika kita paham apa sih yang kita sedang baca gitu ya. Gitu. Itu yang paling pas gitu. Cuman masalahnya karena kita orang Indonesia tidak paham bahasa Arab pada umumnya gitu ya. Jadi agak susah menentukan bagaimana kita wakaf atau tempat wakafnya di mana gitu. Makanya bukan sebagian ulama tajwid baik yang ada di Indonesia maupun di luar gitu ya, itu memberikan pedoman kepada kita di mana tempat kita harus berhenti, di mana tempat kita boleh berhenti, di mana tempat kita harus lanjut gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi apakah tanda-tanda wakaf yang diberikan oleh ulama itu mengikat? Sebenarnya secara teori tidak. Ya, jadi tanda-tanda wakaf yang diberikan itu adalah ijtihad para ulama. Jika sekiranya kita memang paham maksud dari atau ayat yang kita baca gitu ya, dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman dalam maknanya, maka kita boleh tuh menentukan tempat wakaf sendiri gitu. Termasuk ketika kita kehabisan nafas misalnya, apakah harus terus memaksakan diri mengikuti tanda wakaf yang masih ada beberapa baris atau beberapa kalimat di depan, kan enggak ya gitu. Kalau sudah urusannya dengan nafas tentu saja kita nggak bisa toleransi, artinya ya memang harus berhenti gitu. Kita dilarang, sangat dilarang dengan keras untuk mengambil nafas di tengah-tengah ayat, itu nggak boleh ya, sampai kepada hukumnya haram. Nabi itu pernah mengatakan itu adalah seburuk-buruk pencuri. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri nafas ketika membaca Al-Quran. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Quran itu adalah membantu kita, ya, untuk terutama bagi kita yang memang tidak paham secara makna Al-Quran yang kita baca gitu. Kalau kata per kata mungkin ya ada beberapa yang kita paham, tapi secara konteksnya
Kalau kita tidak paham, kita salah berhenti, maka konteks kalimat bisa berubah artinya gitu ya. Makanya kalau untuk kita sebisa mungkin mengikuti tanda wakaf yang berlaku. Gitu. Oke, kemudian hukumnya sekarang, ya. Hukum wakaf itu ada 4. Ya, sebenarnya di beberapa buku teori tajwid itu ada banyak itu, tapi di bukunya Ustazah Umi Rifah ini dipersingkat saja. Hukum wakaf ya. Yang pertama itu adalah wakaf tam. Wakaf tam. Tam itu bahasa Arab artinya sempurna. Mungkin pernah dengar itu apa namanya? Doa Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, itu satu akar kata tatimus ya. Tatimus itu apa? Sempurna artinya. Ya. Maksudnya di sini sempurna apa? Ya, wakaf yang sempurna. Ada 4 aspek sebenarnya, ya. Ada 4 aspek di sini. Jadi, yang pertama itu secara lafadz sudah sempurna, ya. Lafadznya sudah selesai gitu ya. Kemudian secara arti, ya, arti dalam artian arti secara harfiah maupun secara kontekstualnya gitu ya. Kemudian jadi saya bedakan saja. Jadi kalau arti di sini secara harfiah ya. Kemudian kalau makna berarti kontekstual ayatnya gitu ya. Maksud dari ayat itu sudah sempurna, sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antar ayat itu sudah selesai juga. Hubungan dengan ayat berikutnya gitu ya, dengan ayat berikutnya sudah selesai. Atau di sini disebutkan tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya. Jadi sudah selesai ayat tersebut, ketika disama dengan ayat berikutnya itu kira-kira sudah beda topik pembicaraannya gitu ya, atau sudah beda temanya. Jadi di sini sempurna secara lafaz, secara arti, secara makna, kemudian tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya. Jadi contohnya di sini diambil pada umumnya kalau kita baca Quran ada tanda ain misalnya ya di sebelah kiri atau kanan. Nah itu biasanya udah satu tema utuh tuh. Nanti setelah tanda ain itu udah tema yang baru. Atau kalau ini ain itu tema ternyata. Iya, tematik biasanya. Atau mungkin misalnya Ibu buka Al-Qur'an apa namanya? Sudah ada, bukan sudah ya. Kalau di Quran dari Madinah itu ada yang Qurannya warna-warni ya. Satu halamannya itu ada berwarna-warni gitu. Nah, warna-warni itu juga biasanya ada yang menunjukkan sebagai tema gitu. Jadi satu warna itu berarti satu kesatuan ayat ya yang saling berhubungan. Nah, di ayat terakhir itu udah selesai gitu. Nah, warna berikutnya itu menunjukkan tema yang berbeda lagi. Itu biasanya menunjukkan wakaf yang sempurna. Pada umumnya wakaf tam itu terjadi di akhir ayat pada umumnya gitu. Tapi kalau tidak terjadi pada akhir ayatnya biasanya ada tanda lagi, entah ada tanda lam alif atau apa gitu ya. Gitu. Nah, di sini diambil contoh ketika kita baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 itu satu topik. Topiknya apa? Allah membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa. Mulai dari ciri-ciri orang bertakwa, kemudian apa yang akan didapatkan oleh orang bertakwa di akhir ayat kelima, yaitu keberuntungan katanya kan gitu. Nah itu satu tema. Nanti Ibu buka di ayat 6, itu sudah bicara tentang orang-orang yang musyrik, orang kafir gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Ya, gitu. Kemudian di sini diambil juga surah Al-Furqan ayat 29. Saya belum hafal jadi saya nggak terlalu ini ya. Tapi kita ambil contoh yang mudah seperti itu. Ya, surah Al-Baqarah yang panjang ada 286 ayat. Nah, ayat 1 sampai 5 itu satu tema gitu. Nanti ada kalau saya tidak keliru itu dari ayat 31 sampai dengan ayat berapa itu cerita tentang penciptaan Nabi Adam gitu. Nah, itu satu tema lagi kayak gitu-gitu ya. Jadi umumnya satu kisah atau suatu tema selesai. Nah, itulah
di situ wakafnya sempurna gitu. Asinan ya. Maaf ya. Mau digorengin lagi nggak? Iya tadi kebanyakan nuangin itunya, Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua, jadi sekali lagi, bentar. Ini biasanya terjadi di akhir ayat atau akhir kisah ya, akhir tema. Biasa terjadi di akhir ayat atau akhir tema ya, atau akhir kisah dalam Al-Quran. Gitu. Nah, yang kedua yang disebut dengan wakaf kafi. Kafi itu cukup ya. Oke, wakaf kafi. Kafi. Nah, ya, kafi itu cukup ya. Nah, wakaf yang cukup. Apa sih maksudnya cukup di sini? Nah, wakaf yang cukup sama aspeknya ada 4 juga seperti yang ini, tapi apa namanya ada yang belum sempurna gitu ya, namanya juga bukan tam. Jadi ada yang belum sempurna di situ. Apa yang belum sempurna? Secara lafaz dia itu udah selesai, Bu. Secara lafaz udah selesai, lafaznya nggak menggantung gitu ya. Kalimatnya udah selesai. Lalu arti secara harfiah pun kita bisa pahami dengan baik gitu ya. Secara makna juga demikian. Jadi, oh kita paham nih, oh ini konteksnya tentang ini nih gitu. Tetapi ayat terakhirnya itu masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Gitu. Jadi ada hubungan dengan ayat berikutnya. Jadi secara makna ada hubungan, jadi konteksnya belum selesai, ceritanya belum selesai. Itu kira-kira ya. Nah ini kalau yang tam tadi, Ibu nggak usah ngulang, langsung aja ke ayat berikutnya kita baca. Tapi kalau wakaf kafi, apakah boleh mengulang? Tidak dianjurkan juga. Boleh langsung ke ayat berikutnya, gitu. Karena tadi sebenarnya dari lafaz kita bisa paham, dari arti pun kita bisa paham, dari makna juga kita bisa paham konteksnya ngomongin apa sih ini kita paham gitu ya. Cuman memang dia belum selesai secara keseluruhan, gitu. Di sini diambil contoh kalau kita baca Al-Baqarah ayat 1-5. Nah, ketika kita selesai baca ayat keempat, itu bicara tentang apa namanya ciri-ciri orang bertakwa gitu. Ciri-cirinya selesai gitu. Tapi Allah masih melanjutkan di ayat berikutnya yang berhubungan dengan orang bertakwa. Apa yang Allah janjikan kepada orang bertakwa yaitu keberuntungan. Jadi dia satu kesatuan tuh secara utuh gitu. Ya, jadi secara tema kita bisa tahu secara konteksnya oh ya lagi ngomongin orang bertakwa nih, tapi ayat 1-4 baru bicara tentang ciri-cirinya. Ayat kelima ternyata bicara tentang apa sih yang akan didapatkan orang beriman. Nah, itu berarti kan masih berhubungan antara ayat 1-4 dengan ayat kelima. Nah, itu yang disebut di ayat keempat wakafnya sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Kalau kita mau berhenti di situ apa namanya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Berhenti boleh. Lalu kita mau lanjut ke ayat berikutnya apakah harus mengulang? Enggak, lanjut aja. Ulaika, gitu kan langsung ya ke ayat berikutnya. Itu boleh seperti itu. Ya, jadi untuk wakaf tam dan wakaf kafi, Ibu bisa langsung baca ayat berikutnya ya, ketika kita berhenti di wakaf yang belum sempurna tadi, ketika yang masih ada hubungan dengan ayat berikutnya, gitu ya. Jadi tidak perlu diulang ya. Contoh lainnya diambil di surat Al-Maidah ayat 73. Di situ bicara tentang wala taqulu salasat wala wala taqulu salasah. Jadi jangan engkau berkata bahwa Allah itu 3 gitu. Ceritanya di situ itu. Nah, dari situ kita paham, oh nggak boleh kita bilang Allah itu 3, Allah itu esa 1 gitu. Lalu dijelaskan lagi di kalimat berikut ini masih 1 ayat, Bu. Jadi ini contoh yang ada di tengah-tengah ayat ya. Di tengah-tengah ayat. Kalau tadi kan di akhir ayat, ini tengah ayat. Wala taqulu salasah gitu ya. Lalu Allah masih lanjutkan di ayat berikutnya. Di situ dijelaskan
Intahu khairul lakum gitu ya, kalau tidak salah kalimatnya. Ya. Wa ma min ilahin illa. Di situ ditegaskan lagi oleh Allah. Jangan kamu bilang Allah itu 3, lalu wa ma min ilahin ilahu wahid ya. Nah, ya. Jadi di situ ditegaskan lagi bahwa Allah itu cuma 1 gitu. Jadi secara sekali lagi ketika kita berhenti di situ, jadi saya bacain ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kita udah tahu orang yang kafir itu orang yang berkata bahwa Allah itu 3. Kita tahu tuh, oh berarti kalau kita bilang Allah 3 kita kafir gitu. Kita paham ya? Oh, udah selesai nih ayatnya sebenarnya. Kita bisa pahami, tapi Allah tegaskan lagi di ayat berikutnya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Gitu. Padahal yang pertama itu sudah selesai sebetulnya, apa maksudnya dari segi arti sudah pas. Sudah pas, sudah sempurna sebenarnya. Kita yang membaca pun paham, nggak boleh kita bilang Allah itu 3. Kesimpulannya kan gitu ya, gitu. Tapi Allah tegaskan lagi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jadi Allah jelaskan bahwa kamu nggak boleh ngomong kalau Allah 3 karena Allah itu 1 gitu. Jadi memang akhirnya kita lihat, oh iya ya, makin kita yang baca tuh makin yakin, oh iya betul, Allah itu 1 gitu. Jadi ayatnya memang berhubungan kan gitu. Jadi secara kalimat sampai dengan tengah-tengah ayat Salasa kita udah paham, tapi kita makin dipahamkan lagi dengan penjelasan di kalimat berikutnya yang masih sebenarnya berhubungan akhirnya dengan yang sebelumnya tadi gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi ayat berikutnya itu menegaskan atau menjelaskan lebih detail ayat yang sebelumnya atau melengkapi ayat yang sebelumnya tadi. Tapi kalau yang tam tadi memang sudah sempurna, sudah selesai. Gitu. Sudah tidak ada hubungan lagi dengan ayat berikutnya. Tapi kalau yang ini kita baca, oh iya paham nih, selesai. Nggak boleh. Kalau kita bilang Allah 3 berarti kita kafir. Selesai udah. Sebenarnya kita paham. Nah, jadi kalau ada orang bilang Allah Tuhan itu 3 berarti dia kafir gitu kan, selesai ya. Nah, tapi Allah tegaskan lagi bahwa hanya 1 Allah, yaitu Allah yang esa kan gitu. Maka makin jelas bagi kita bahwa Allah itu 1 gitu. Jadi itu hubungannya seperti itu. Ya, kemudian saya selalu begini Bu. Jadi ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Jadi apa sih yang jadi apa namanya? Jadi stressing point-nya. Nah, ini ada hubungan dengan ayat berikutnya. Itu yang membuat wakaf jadi hanya cukup, belum sempurna gitu ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tanya dulu. Misalkan ini wakaf kafi tapi dalam satu ayat gitu ya. Terus kemudian sudah diakhiri dengan angka gitu. Dengan tapi angka. Masih ya maksudnya kan kalau ayat-ayatnya kan ujungnya kan terakhir ada ayat 1, ayat 2 gitu loh. Ada angkanya gitu. Terus tapi masih ceritanya masih nyambung gitu, nyambung tapi kita selesai tilawahnya. Apakah itu masih dikatakan wakaf kafi? Misalkan ayat 1. Masih. Walaupun tidak baik pada wakaf kafi, wakaf tam maupun wakaf yang hasan, kalau ibu mau wakaf di satu kisah yang belum selesai gitu, itu nggak masalah, boleh. Yang penting kan sudah akhir ayat. Jadi ketika di akhir ayat tidak ada rambu-rambu bahwa kita tidak boleh berhenti di situ, kita bisa mengakhirkan tilawah. Apakah dia di situ wakafnya tam, apakah dia wakafnya kafi, apakah wakafnya hasan, itu boleh Bu, ibu berhenti, mengakhirkan tilawah boleh. Yang jadi masalah ketika nanti wakaf qobih. Nah itu hati-hati ketika wakaf qobih. Ya, jadi sekali lagi untuk wakaf tam udah jelas ibu mau baca setelah selesai shadaqallah, boleh banget gitu ya. Karena memang kan sudah selesai secara makna, keseluruhan kontekstual ayatnya udah selesai. Ketika wakaf kafi boleh. Secara makna kita sudah paham, tapi memang ada yang mau Allah jelaskan lagi, cuman besok deh kita lanjutin bacanya gitu ya. Nah, boleh Bu. Ketika wakaf hasan, ibu mau wakaf ketika akhir ayat ya sifatnya hasan wakafnya gitu ya. Boleh Bu. Itu nanti kan saya jelaskan wakaf hasan itu apa yang masih menggantung di situ. Tapi secara prinsip ketika di akhir ayat itu boleh berhenti sepanjang tidak ada rambu-rambu yang melarang berhenti di akhir ayat tersebut. Gitu. Kalau misalkan gini Bu, ada ayat gitu ya. Dia sudah
sampai di angkanya, misalkan ayat kedua gitu. Iya. Kedua, terus nanti ada huruf apa ya? Mungkin nggak ya? Ada huruf apa? Kalau dia sudah berupa angka, berarti sebetulnya sudah berhenti kan, Bu? Iya, betul. Jadi kaidah dasarnya begini, Bu. Kaidah dasarnya Rasulullah itu selalu wakaf di akhir ayat. Jadi artinya ketika memang sudah ada tanda berhenti, beliau pasti berhenti. Gitu. Jadi tidak melihat apakah ayat itu sudah sempurna, apakah ayat itu sudah masih ada menggantung, ada hubungan dengan ayat berikutnya yang akan kita baca, atau bagaimana, itu nggak pengaruh, Bu. Jadi ketika sudah ketemu angka, misalnya Ibu baca surat Al-Kahfi sampai ayat 10 aja, kan ayatnya banyak ya. Gitu. Ibu berhenti dari 10, nggak masalah. Silakan berhenti. Gitu. Masih ada yang ini? Masih ada yang bingung, Bu? Ya, jadi sebetulnya wakaf ini tidak berarti kalau misalkan dia di sini kan angka-angka ya. Kita kan kalau ngaji sampai ayat segini, misalkan ayat 70. Tapi dia masih ada hubungannya secara makna, secara hubungannya dengan ini, nggak masalah toh gitu. Nggak masalah. Dan itu nggak dikatakan, itu tidak bisa dikatakan wakaf tam gitu ya? Nggak bisa dikatakan wakaf tam. Walaupun sudah ada angka misalkan. Gini, tadi kan dijelaskan di wakaf tam itu biasa terjadi di akhir ayat. Biasa terjadi di akhir ayat atau akhir suatu kisah gitu. Secara lafaz dia tam gitu. Secara lafaz tam gitu. Tetapi secara makna belum. Gitu, Bu. Tapi kita tidak dilarang berhenti karena secara lafaz kan lafaznya udah selesai gitu loh. Yang dilarang itu kayak tadi, misalnya Ibu baca surat Al-Maidah tadi ya. Kalau di Quran saya Indonesia, salasa itu ada tanda mim tanda wakaf lazim. Harus berhenti dong di situ gitu ya. Lalu Ibu selesai tilawahnya di situ. Nah, itu ya nggak boleh karena kan belum selesai betul-betul. Lafaznya masih ada gitu loh. Itu. Kalau yang tam, yang kafi, lafaznya sudah selesai, Bu. Gitu. Hanya secara konteksnya kita lihat kalau yang wakaf tam, oh ternyata ayat ini belum selesai sebenarnya penjelasannya, Allah masih rinci lagi di beberapa ayat misalnya di yang wakaf kafi. Nggak masalah Ibu berhenti karena secara lafaz, secara arti, secara makna secara harfiah kita bisa tahu gitu ya. Gitu. Sudah selesai gitu. Cuman memang penjelasan secara keseluruhan belum selesai kalau yang kafi tadi. Tapi kalau Ibu mau berhenti di situ, it's okay, nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Berarti gini Bu ya, kalau untuk wakaf tam, pengertian wakaf tam berarti dia dikatakan sempurna kalau memang dari segi ya itu tadi per tema selesai gitu ya. Ya, sebenarnya itu yang lebih pasnya karena wakaf tam itu sebenarnya lebih ke konteks kalimat, konteks ayatnya. Konteks ayatnya. Bukan per ayat satu. Bukan per ayat. Jadi di dalam apa wakaf kafi ada tamnya, yaitu ketika satu ayat lafaz-lafaz dalam satu ayat sudah selesai. Nah, itu secara lafaz tam sempurna gitu. Itu. Secara makna secara keseluruhan belum gitu. Makanya boleh kita berhenti di ayat-ayat yang memang sudah menunjukkan oh ini akhir ayat karena memang secara lafaz sudah selesai gitu. Boleh, Bu. Kecuali tadi yang saya bilang ketika di akhir ayat ada tanda atau rambu-rambu yang menandakan kita nggak boleh berhenti, nah hati-hati. Karena ada, Bu, ada. Kalau di Quran Timur Tengah sih saya jarang nemuin ya, tapi kalau di Quran Indonesia ada tuh. Beberapa kali saya nemuin, meskipun itu Quran pojok yang 15 baris, kadang-kadang di baris akhir tuh ada rambu yang kita kadang-kadang suka lalai itu. Oke, saya lanjutin dulu, Bu. Saya lanjutin dulu ya, biar nyambung. Yang ketiga itu adalah wakaf Hasan. Nah, wakaf Hasan. Wakaf Hasan itu dia secara ini baik ya. Hasan itu baik ya. Wakaf yang baik gitu. Nah, tapi wakaf Hasan masih di bawah tingkatan wakaf yang cukup ya. Dia secara lafaz sudah selesai, Bu. Lafaznya sudah selesai ya. Lalu secara arti secara perkata sudah selesai. Secara harfiah perkata kita sudah selesai, tapi secara makna, nah ini secara makna
dia masih belum tuntas betul gitu. Makna ya, maknanya di sini disebutkan secara makna. Jadi gini, lafadznya secara ini sudah selesai di satu ayat tersebut gitu ya. Artinya kita sudah bisa paham, tetapi makna dan lafadznya tadi masih berkaitan gitu ya dengan ayat yang berikutnya. Gitu. Artinya juga selesai, tetapi dari makna dan lafadznya tadi masih berhubungan ya, masih berhubungan dengan ayat berikutnya. Dengan ayat berikutnya. Ya, gitu. Dan lafadznya masih berhubungan dengan ayat berikutnya. Kalau yang tadi, yang kafi itu, lafadz-lafadznya udah selesai semua, Bu. Gitu. Cuman memang secara kontekstual tadi hanya dari sisi makna belum selesai. Kalau lafadz itu kalau yang ini ya lafadznya belum selesai. Gitu. Contoh yang diambil di sini di surat masih di Al-Baqarah ayat 3 misalnya. Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, wa yuqimunas shalah gitu. Kita berhenti di situ boleh Bu, berhenti boleh gitu. Tapi ternyata lafadz ini belum selesai. Nah, jadi ketika Allah bicara orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan sholat kan gitu. Kok cuma melaksanakan sholat gitu. Ya, maka ini belum selesai karena masih Allah lanjutkan lagi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata ya kan ya wa mimma razaqnahum, kalau ini suka lupa, wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu kan. Nah itu jadi di sini lafadznya belum selesai apalagi secara makna gitu. Jadi bukan nggak boleh, sebaiknya kita ulang lagi dari yang kita wakaf tadi. Ini kalau kasusnya di tengah ya. Tapi kalau di akhir ayat apakah harus diulang lagi dari yang kita wakaf? Tidak. Jadi wakaf hasan ini sama seperti wakaf tam, sama seperti wakaf kafi, bisa terjadi di tengah ayat, bisa terjadi di akhir ayat. Ketika di akhir ayat kita nggak usah mengulang lagi, langsung boleh. Tapi kalau di tengah ayat sebaiknya kita ulang dulu yang tadi kita wakaf, minimal satu kata atau dua kata sebelumnya tadi yang kita sebelum wakaf. Jadi ketika kita baca walladzina yu'minuna bima walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau kita ambil kata as-shalah nggak enak. Maksudnya apa? Nah, lebih baik dari wa yuqimunas shalah, dan orang yang mendirikan salat kan gitu. Nah, kita ulang dari situ. Gitu. Tapi kalau di akhir ayat nggak usah diulang nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak mengakhirkan tilawah. Gitu. Sebaiknya tidak mengakhirkan tilawah. Kenapa? Karena tadi lafadznya juga belum selesai. Jadi kalau lafadz belum selesai, makna belum selesai, tentu saja konteksnya belum selesai kan gitu. Masih jauh banget gitu. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Gitu. Sebaiknya, bukan berarti nggak boleh ya Bu. Kalau mau berhenti boleh aja, nggak apa-apa. Di ketiga wakaf ini boleh Bu kita berhenti. Shadaqallahul azim gitu boleh. Gitu. Nah, cuman mungkin kalau mau lebih sempurna ya lebih baik kita lanjutin lagi deh gitu sampai kita paham betul apa sih yang Allah bicarakan, tema apa sih yang Allah lagi kasih nih buat kita ini gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau yang wakaf hasan itu di situ dianjurkan sebaiknya mengulang ya, sebaiknya mengulang dari tempat kita wakaf tadi. Kalau wakaf yang dua tadi enggak. Sebaiknya mengulang, kecuali kalau di akhir ayat ya Bu. Kecuali bila di akhir ayat, kecuali. Di akhir ayat itu nggak harus mengulang. Di sini diambil contoh, kalau tadi di ayat kedua, tapi nggak bisa dipindah lagi. Sebentar ya Bu. Kalau tadi kan warnanya kok hilang. Sebaiknya mengulang, tapi ketika di tengah-tengah, kalau di akhir ayat tidak perlu ya.
sebaiknya diulang kecuali bila di akhir ayat. Nah, misalnya yang tadi yuqimuna shalah di tengah-tengah ayat, makanya kita ulang. Tapi kalau di akhir ayat, misalnya Ibu baca walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Maaf, di sini diambil contoh ayat kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Sebenarnya kan di situ Allah bilang kitab Al-Qur'an ini adalah petunjuk buat orang yang bertakwa. Lalu Allah mau menjelaskan orang bertakwa itu siapa sih? Nah, itu kan di ayat berikutnya. Nah, itu. Maka Ibu nggak perlu mengulang. Udah lil muttaqin alladzina, nggak usah. Langsung aja ke ayat berikutnya. Gitu. Jadi di situ lafadznya belum selesai oleh Allah tentang orang bertakwa. Jadi kalimat-kalimatnya belum Allah ungkapkan lagi gitu ya. Diungkapkan di ayat berikutnya. Apalagi maknanya. Jadi jelas ayat kedua, ketiga, dan keempat itu terus berhubungan gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin agak sedikit rancu ya dengan yang wakaf Hasan tadi. Wakaf Kafi ya. Tapi kita bisa ini kok, bisa apa namanya, bisa stressing pointnya di lafadznya sebenarnya belum. Jadi lebih ke lafadz, lalu kita lihat mana secara keseluruhannya itu memang belum selesai. Gitu. Nah, yang terakhir, nah ini yang harus hati-hati. Jadi sekali lagi saya ulang ya Bu. Ibu mau berhenti tilawah di setiap akhir ayat, apakah dia itu akhir ayatnya menunjukkan dia tam, menunjukkan dia kafi atau hasan, boleh. Jangan ragu-ragu, silakan mau mengakhirkan tilawah di situ nggak apa-apa ya. Yang berbahaya adalah ketika kita ada di poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini adalah waqaf qabih. Nah, ini yang bahaya. Waqaf qabih ya. Oh iya, saya lupa tadi, tapi nggak apa-apa. Nanti ini. Kalau waqaf tam, itu biasanya kalau di tengah-tengah ayat, Bu, itu tandanya itu tadi huruf mim. Mim yang tanda waqaf lazim. Biasanya. Kalau waqaf qabih, kebalikannya. Waqaf qabih, itu tandanya biasanya lam alif. Waqaf yang buruk, kenapa disebut buruk? Karena dari keempat aspek tadi ya, lafadz, lalu arti, lalu makna ya, makna secara keseluruhan, lalu hubungan dengan ayat berikutnya juga, itu semuanya belum selesai. Hubungan dengan ayat berikutnya itu semuanya belum selesai. Jadi kalau kita wakaf di sini, kita akan menimbulkan salah pengertian terhadap apa yang kita baca. Gitu. Ini belum selesai ya. Belum selesai, saya tulis saja di sini deh. Jadi ini belum selesai. Nah, apa yang belum selesai? Tadi ya, belum selesai ini. Lafadznya, artinya, maknanya, apalagi hubungan dengan ayat berikutnya. Contoh yang paling mudah ketika kita baca surat Al-Ma'un. Ayat keempat. Fawailul lil musallin. Ya. Nah, kalau kita berhenti di situ, itu kan akhir ayat, Bu. Boleh dong kita wakaf gitu. Tapi bahaya kalau kita wakaf di situ, nanti nggak ada orang yang sholat. Kenapa? Karena kalau kita berhenti ngajinya gitu, Bu ya? Iya. Kalau kita berhenti di situ bahaya. Kenapa tadi? Nanti nggak ada yang mau sholat. Kenapa? Karena sholat itu bikin celaka. Nah itu ya. Jadi ini bisa mengubah arti atau makna secara keseluruhan dari Al-Quran. Ya, jadi hati-hati. Bisa mengubah makna ya, bisa merusak makna, karena bisa merusak makna, makanya nggak boleh kita berhenti di sini. Jadi harus diselesaikan satu surat itu ya, Bu ya. Ya, ketika dia di tengah-tengah ayat, ketika kita memang, jadi waqaf qabih itu sebenarnya nggak boleh berhenti ya, Bu. Tapi apakah betul-betul mutlak nggak boleh berhenti? Boleh ketika darurat. Misalnya ketika bersin, ketika tiba-tiba menguap, ketika memang habis nafas, boleh. Nah, yang ini wajib diulang lagi, Bu, dari ayat yang sebelum kita berhenti tadi. Kalau di tengah, tapi kalau di akhir ayat jangan diulang, nggak apa-apa. Nggak usah diulang, tapi harus melanjutkan.
gitu ya. Jadi di sini konteksnya selesai gitu ya. Iya, konteksnya selesai dan tidak menjadi berubah. Ini tanda wakofnya biasanya adalah lam alif ya. Lam alif. Lam alif, saya nggak tulis ininya. Tanda wakofnya biasanya berupa lam alif. Tanda wakofnya atau saya gini dulu deh. Nah, tanda wakofnya itu nggak bisa ya ditulis. Kalau udah digini nggak bisa ditulis. Tanda lam alif ya, tandanya lam alif. Nah, ini tanda wakofnya gini. Ya dengan berbagai bentuknya lah ya. Kan ada kadang-kadang, nah ini, aduh jauh amat sih. Astagfirullahaladzim. Masih belum sempat mau browsing gimana caranya ya, belum sempat sayanya. Jadi nggak apa-apa Bu. Bu mau tanya. Ya. Kalau misal ini kan karena surat Al-Maun kan pendek, mau nggak mau kita tidak berhenti di Awailul Musholin. Iya. Selesaikan sampai akhir surat. Iya. Nah, misalkan surat yang panjang-panjang nih Bu, misalkan Al-Baqarah. Gitu kan. Sama. Kita kan kadang nggak ngerti itu Bu. Maksudnya saya berhenti misalkan di akhir pojok gitu, pojok. Biasanya kan kalau kita ngaji kan di pojokan-pojokan tuh. Nah itu karena kita tidak paham, tentu saja kan kita mengikuti tanda wakofnya ya. Nah ketika di akhir ayat, di bulatan angka ayat itu tidak ada tanda apapun, ya berarti kita boleh berhenti Bu. Oh, gitu. Berarti kita boleh berhenti. Nah, yang nggak boleh berhenti ketika seperti ini. Sebentar, Ibu pegang Quran nggak? Pegang. Ya, coba buka yang Al-Maun tadi Bu. Ya udah. Ada tandanya nggak di atas itunya? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang gimana akhir ayat? Akhir ayatnya, ayat 4 tadi. Oh, Awailul Musholin nggak ada tanda. Itu yang Madinah ya? Yang As-Sahib ini, ya Madinah. Ya, beliau pakai Hot Usman yang Madinah. Ya, kalau di Quran Indonesia ada Bu tanda lam alifnya. Nah, Bu, saya ambil dulu. Ada ini. Bahkan di ayat 4, 5, dan 6. Oh, kalau Indonesia ya? Ya. Qurannya lepas. Iya. Oh iya ada. Ada ya. Nah itu. Nah sebenarnya untuk kita yang pemula, kalau pakai Indonesia itu lebih aman ya sebenarnya. Gitu. Berarti kalau di misalkan kayak Al-Baqarah gitu ya. Iya. Terus kemudian ya pokoknya surat-surat yang panjang deh. Ibu buka surat. Ini saya pegang yang Indonesia. Pegang yang Madinah. Ibu pegang yang Madinah. Oh, Madinah. Yang halaman 205. 205. Ya, sudah. Ya. Sudah. At-Taubah, surat At-Taubah. Ya. Ya. Lihat di akhir ayat 117. 17 ya. Ya. Nah, di situ ada tandanya nggak? Nggak ada. Nah, kalau di Quran Indonesia ada tanda lam alif. Nah jadi nggak boleh berhenti ya? Kalau kita pakai Quran Indonesia, berarti kita ikutin ini, jangan berhenti tuh, lanjut lagi ke halaman berikutnya. Tapi kalau ibu pakai Quran itu karena memang kita tidak paham, ya nggak apa-apa, ibu berhenti aja. Oh gitu. Iya. Berarti termasuk qobih nggak nih Bu? Kalau begini kan, kalau secara apa namanya lafadznya kan selesai nih. Apa lafadz ya? Secara per ayatnya selesai. Tapi kalau secara makna keseluruhan kan belum. Iya. Iya. Balik lagi tadi. Karena tanah wakaf adalah ijtihad para ulama. Nah, jadi kan bisa beda-beda, Bu. Ya, jadi ada yang berpendapat bahwa ayat ini kalau tidak diberi tanda lam alif bisa merusak makna, gitu kan? Oh iya, ada yang berpendapat sebaliknya, gitu. Atau balik lagi ke kaidah yang awal tadi Bu, ketika akhir ayat
kita kan boleh berhenti gitu. Kayaknya baliknya ke akar tadi yang pertama. Boleh. Nah, jadi mungkin saja ketika para ulama menentukan ini wakofnya apa namanya gitu ya, apakah kopi, apakah itu, nah itu pertimbangannya seperti itu. Jadi karena kita bukan orang yang bisa berijtihad ya kita ikuti saja apa yang tertera di Al-Quran. Insya Allah ketika memang tidak ada tanda lam alif di situ, mungkin ulama yang mentasih Al-Quran itu berpendapat bahwa meskipun kita wakaf di situ, secara makna tidak rusak, gitu. Untuk yang ini ya, itu. Kalau yang untuk apa tadi? Al-Wailul Musholin itu surat apa tadi? Aku jadi lupa. Al-Ma'un ya. Kenapa tidak diberikan tanda juga? Satu, mungkin karena dia di akhir ayat. Yang kedua, itu kan ayat pendek-pendek ya. Nggak mungkin orang berhenti gitu. Apalagi itu satu surat. Pasti dilanjut. Mungkin ada faktor seperti itu yang terpikirkan Allah alam ya. Gitu. Misalnya yang tadi kita buka ya Bu, yang surat At-Taubah. Kalau dilihat secara ayat, betul sih. Ayat tersebut belum selesai Bu. Kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya itu masih bersambung gitu. Tetapi ketika kita berhenti di sini, insya Allah kita pun paham gitu. Tidak akan tidak akan kita salah sangka dengan ayat ini gitu. Beda dengan yang tadi fawailul musholin gitu. Ya ketika kita benar-benar berhenti di situ, maka orang yang paham bahasa Arab misalnya atau yang mengerti artinya akan tahu, kok orang sholat celaka gitu. Nah, itu benar-benar merusak. Kalau di sini kita lihat artinya tidak gitu ya. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Gitu. Padahal ini penjelasannya baru sebagian. Ya. Karena di ayat berikutnya ada penjelasan lagi siapa orang-orang yang diterima oleh tobatnya, yaitu orang terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Gitu. Siapa 3 orang itu? Nah, itu ada penjelasannya pastikan gitu. Nah, jadi di sini sifatnya dia bukan apa sih namanya, bukan menafikan, tapi menambah penjelasan. Kalau yang Al-Ma'un tadi, fawailul musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Lalu Allah menafikan kecelakaan bagi orang-orang yang sholat dan dia, nah itu kan ada penjelasannya berikutnya gitu. Kalau ini menambahkan lagi apa? Jenis-jenis orang yang Allah terima tobatnya selain tadi Nabi, kaum Muhajirin, kaum Ansor kayak gitu kira-kira ya. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu Bu Tanti ya, Allah alam sih gitu. Tapi kita sebagai orang awam kita ikuti saja apa yang tertulis di Al-Quran. Jika memang tidak ada tandanya, insya Allah berarti bukan qobih gitu. Artinya kita boleh berhenti. Yang kita harus waspada hanya pada yang memang ada tanda lam alifnya gitu. Nah itu jangan sampai kita lengah kalau memang meskipun di akhir ayat ternyata ada tanda lam alif, maka jangan sedekah di situ. Tambahkan 1 ayat lagi yang memang dia tidak ada tanda lam alif lagi, baru kita sedekah, kita tutup tilawah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan mempersulit diri, ya. Rasa ingin tahu bagus, tapi tadi karena ini memang kita belum level di situ, jadi kita ikuti saja apa yang terus di Al-Quran, gitu, ya, gitu. Jadi insya Allah tidak akan salah, ya. Ketika ulama tidak memberi tanda, berarti memang mereka yakin ini tidak akan merusak makna ketika kita wakaf di situ, gitu, ya. Oke, itu mungkin Bu untuk yang tanda wakaf ya. Jadi sekali lagi tambahannya tadi untuk yang wakaf hasan, tandanya adalah biasanya berupa mim. Mimnya agak tidur gitu ya. Bukan mim yang berdiri. Karena kalau yang mim berdiri, jadi bentar. Jadi ada yang gini. Ada yang mimnya kayak gini. Jadi kayak apa sih? Kurang bagus saya ya. Apa sih? Kurang. Oh, salah caranya salah Bu. Caranya salah. Iya, caranya salah. Jadi harusnya kalau mim itu dari bawah. Nah, gitu. Ada yang begini, ada yang seperti ini. Nah, kalau yang gini ini tanda wakaf lazim. Nah, jadi lazim dalam bahasa kita berbeda dengan bahasa Arab. Kalau lazim di kita kan biasa ya. Nah, kalau di bahasa Arab lazim itu wajib, harus. Jadi harus berhenti. Kalau ini harus berhenti. Ya.
Nah, kalau yang tanda mim seperti ini hati-hati, ini tanda untuk iklab. Nah, iklab ya. Nah, tanda iklab. Jadi jangan ketukar ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, saya ini dulu. Tanda waqaf qabih tadi contohnya lagi Ustazah Umi Rifah mengambil contoh di Ali Imran ayat 3. Jadi orang-orang kafir berkata itu Allah itu fakir. Ya. Allah itu fakir. Jadi kalau kita berada di situ seolah-olah kita membenarkan bahwa Allah itu fakir. Nah, makanya dilarang berhenti di situ. Imran ayat 3. Ayat 181. Surah 3 ayat 181. Udah mau akhir-akhir. Nih ya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ya. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, ya, gitu. Jadi kalau mau berhenti di wa nahnu aghnia, sebaiknya di situ. Ya, atau di ayat berikutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, itu ya ayat populer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia. Berarti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kalau kita berhenti di situ. Nah, makanya kalau mau berhenti, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tambahkan illanya. Gitu. Jadi lebih ke, dan ini terjadi pada ayat-ayat yang ada di tengah sih, Bu. Kebanyakan ya, kebanyakan. Jarang sekali yang di ujung jarang. Oke, itu ya. Ya. Dulu. Kadang ada orang yang baca surat Al-Asr, Bu. Wal asri inna insana lafi husrin ila. Berhenti di ila. Itu boleh nggak sih, Bu? Ada beberapa kaidah yang menyatakan kalau ketemu kata ila kita berhenti di ila katanya. Gitu. Tapi balik lagi, Bu, kalau dia adalah akhir ayat seperti di surat Al-Asr tadi, Rasulullah itu selalu berhenti di akhir ayat. Iya, jadi nggak harus seperti itu. Kalau mau seperti itu boleh, dengan catatan cara menyambungkannya harus betul. Jangan sampai wal asri innal insana lafi khusrin, khusrinnya jadi khusr illa, itu salah. Jadi khusrin illa. Itu kan yang penting cara wakafnya betul. Jadi kan ketika di bab-bab awal Bu kita belajar boleh kita menyambungkan basmalah dengan ayat berikutnya, ya kan? Boleh menyambungkan ta'awud dengan basmalah dengan ayat berikutnya, kan boleh gitu. Boleh nggak sih kita nyambungin ayat ke ayat ke ayat? Boleh, Bu. Andai kata nih Ibu mau cepat khatam juz 30-nya. Mau selesai dalam waktu 2 hari gitu ya. Bisa. Ibu sehari baca setengah juz, dalam waktu setengah juznya itu dalam waktu 30 menit, benar-benar 30 menit. Nah, Ibu bacanya hadar. Nah, ketika surat-surat yang pendek, Ibu wasal kan boleh. Termasuk juz yang akhir itu ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Terus sampai surat An-Nas. Itu boleh aja, Bu. Yang penting cara wakafnya benar. Yang penting cara wasalnya juga benar. Itu. Tapi perkara illa tadi apakah harus begitu? Tidak harus. Akan lebih baik illa dilanjutkan ketika tadi seperti ada yang di tengah-tengah ayat gitu ya. Ketemu illa. Nah, illanya dibawa aja. Tapi kalau di akhir ayat lalu ketemu ilah nggak masalah, Ibu berhenti aja di akhir ayat, ilahnya berikutnya gitu. Jadi bukan keharusan, bukan kewajiban, gitu ya. Oke, kemudian sedikit lagi, yang tadi mim itu ya singkatan dari tam ya, singkatan dari tam tadi katanya kan tam, nah, lazim ya. Kemudian lam alif. Nah, lam alif mamnu'ul waqfu. Mamnu' itu artinya dilarang, waqfu berhenti. Nah, ini yang nggak boleh berhenti. Nah, ini tanda dari waqaf qabih ya, yang tadi. Lalu yang berikutnya ada qala, qaf lam ya. Lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti berarti ini bisa menjadi tanda untuk ini sih fleksibel ya, bisa ke waqaf tam, bisa ke ini, tapi kalau yang tanda mim memang pas tam gitu ya.
Qoflam bisa ke wakaf hasan, bisa ke wakaf kofi gitu. Ya, kalau qoflam ini yang ibu tidak perlu mengulang. Jadi lebih dekat mungkin ke wakaf kafi ya, lebih dekat ke wakaf kafi. Jadi ketika habis ketemu tanda qoflam, udah wakaf aja. Habis itu apa perlu ngulang nggak usah. Nggak usah. Nah, lalu yang berikutnya ada sotlam. Sotlam itu waslul aula. Diambil sotnya doang, waslul la-nya itu dari aula. Yang ini apa? Ketika ibu berhenti di tanda sotlam, apakah harus mengulang? Sebaiknya ya. Sebaiknya mengulang lagi. Tapi kalau tidak, boleh nggak boleh aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, sebaiknya mengulang, tapi kalau tidak mengulang ya tidak apa-apa gitu. Ya, nah ini lebih dekat untuk tanda wakaf hasan tadi, karena wakaf hasan kan tadi anjurannya sebaiknya mengulang ya. Gitu. Lalu tanda jim, kalau tanda jim ini fleksibel. Tanda jim ini boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, lalu yang berikutnya, cuma nanti ini kaitannya dengan penguraian tajwid ya, harus hati-hati. Cuma nanti aja. Yang berikutnya adalah tanda saktah. Nah, saktah. Ada yang seperti ini. Kayaknya di yang Madinah seperti ini. Kalau yang Indonesia tulisannya saktah kalau tidak salah ya gini. Gitu ya. Nah, ini kalau saktah nanti kita akan bahas di bab berikutnya, berhenti sejenak tanpa nafas. Nah, kalau yang tadi wakaf tanpa mengambil nafas, kalau saktah dengan mengambil tanpa mengambil nafas. Lalu yang terakhir, titik 3. Ini cukup banyak juga di Al-Quran. Ya. Titik 3 di Al-Baqarah ayat 2. Ya. Nah, ini namanya mu'anaqah. Mu'anaqah itu apa artinya? Kita berhenti di salah satu titik. Jadi kalau sudah berhenti di sini, yang berikutnya harus wasol. Tapi kalau ibu mau berhenti di sini, dari titik yang ke sini harus wasol sampai titik yang kedua. Gitu. Itu caranya. Ya, jadi berhentinya di salah satu saja. Ya, kalau yang di halaman 75 itu sudah tidak dipakai lagi ya. Saya sudah tidak menemukan di Quran Indonesia pun. Oke. Di Quran Indonesia pun sudah hampir tidak ada yang seperti ini. Ini Quran-Quran zaman baheula. Ya, kalau Quran sekarang udah nggak ada. Yang dipakai cuma yang tadi, mim, lam, alif, qaf, lam, shad, lam, jim, sin, dan mu'anaqah. Gitu. Nah, itu ada catatan penting. Tanda lam alif yang berada di akhir ayat adalah tanda dilarang berhenti seterusnya pada ayat tersebut atau mengakhiri tilawah. Gitu. Jadi kalau ada tanda lam alif di akhir ayat, berarti jangan mengakhirkan tilawah di situ. Jadi kalau nggak ada tanda lam alif ya aman. Ya, ketika ibu menggunakan Quran yang nggak ada tanda lam alifnya ya ikutin, nggak apa-apa gitu. Jadi ketika ibu menggunakan Quran yang ada tanda lam alifnya nih akhir ayat, jangan sedekah di situ, tambah lagi satu ayat baru kita sedekah. Gitu ya. Oke, itu mungkin Bu Tanti untuk hari ini. Subhanallah panjang juga ya. Ya, yang penting diingat-ingat aja tanda-tanda wakafnya ya. Kemudian kalau konteksnya konteksnya